Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vivi Nurhaliza Putri Zain, biasa dipanggil Vivi, dengan NIM 211300028. Saya dari mahasiswi Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi yang berjudul Adab seorang muslim terhadap orang tua dan juga guru. Adapun tujuan pembelajaran materi kali ini untuk mengetahui pengertian adab kepada orang tua, kemudian adab kepada guru, serta mengetahui dalil-dalilnya untuk beradab kepada orang tua dan juga guru, serta mampu untuk menjelaskan dan dapat mengetahui serta mengamalkan adab terhadap orang tua dan juga guru. Untuk yang pertama adalah adab terhadap kedua orang tua. Siapa sih orang tua? Orang tua adalah orang tua kita yang melahirkan kita, yang menyebabkan kita terlahirnya di dunia ini. Tidak hanya ibu saja yang melahirkan, tapi bapak juga yang menyebabkan kita berada di dunia ini. Kenapa sih kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita? Karena kedua orang tua kita sudah dari kecil, sebelum kita lahir malah orang tua kita sudah bersusah payah untuk menjaga kita, sudah mengandung kita, kemudian kita sudah lahir di dunia, kemudian orang tua itu mengasuh kita dari kecil, dari bayi sampai hingga saat-saat sekarang. Dan bapak juga memberi nafkah, memberikan uang jajan kepada kita, mencari pekerjaan yang halal untuk menghidupi kita. Dan kenapa kita harus beradab kepada mereka? Ya karena sebab itu, karena kita membalas jasa mereka dengan berbuat baik kepada mereka. Sebagaimana sabdanya Rasulullah SAW, "Man sarrahu ayyumat dalahu fi umrihi wa izadalahu fi rizkihi falyabarra walidayhi walyasil rahimahu." Yang artinya, barang siapa yang senang dipanjangkan umurnya dan ditambahkan rizkinya, maka berbaktilah kepada kedua orang tuanya dan sambunglah tali silaturahmi. Hadis riwayat Al-Haythami. Itu wajib bagi setiap muslim bakti kepada keluarganya, gaul dengan orang tua dengan sikap yang di antara adab bergaul dan beradab kepada orang tua sebagai berikut. Yang pertama, cintai dan sayang kepada kedua orang tua. Sebagai orang muslim, kita harus sadar bahwasannya kedua orang tua itu memiliki jasa yang sangat besar. Oleh karenanya, meskipun orang muslim telah mengarahkan segala kemampuannya dalam berbakti kepada kedua orang tuanya, sejatinya dia belum dapat membalas jasa orang tuanya, walaupun seujung. Yang kedua, menaati keduanya. Jika seandainya orang tua minta tolong terhadap kita, kita langsung bantuin. Kita penuhi panggilannya. Tiga, nanggung dan menafkahi orang tua. Kenapa? Agar memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan, sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, an Jabir bin Abdullah anna rajulan qala, ya Rasulullah, inna li malan wa waladan wa inna abi yuridu ayahtaja mali faqala anta wa maluka li abika. Artinya dari Jabir bin Abdullah bahwasannya berkata, seseorang berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai harta dan anak, sedangkan ayahku ingin menghabiskan atau menginginkan hartaku. Maka kata Rasulullah bilang, kau dan hartamu itu adalah semuanya milik ayahmu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang keempat, jaga perasaan keduanya dan berusaha membuat ridho orang tua dengan perbuatan dan ucapan baik.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahum qawlan karīmā." Yang artinya, Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaknya kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua sampai berlanjut dalam penjagaanmu, maka jangan sekali-kali kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ufin. Dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Maka dalam Quran Allah bilang perkataan aja itu termasuk perkataan yang buruk, apalagi mencaci maki, ngomong yang kasar kepada kedua orang tua. Semoga kita dijauhi dari perbuatan yang seperti itu. Amin. Yang kelima, tidak memanggil orang tua dengan namanya. Yang keenam, tidak duduk ketika keduanya berdiri dan tidak mendahulinya dalam berjalan. Yang ketujuh, tidak mengutamakan istri dan anak daripada kedua orang tua. Dan di sini banyak sekali akibat dari hal ini membuat perceraian, berantem antara suami dan istri. Padahal hakikatnya sesungguhnya adanya seorang istri itu untuk membantu suaminya untuk lebih berbakti lagi kepada kedua orang tuanya. Jika seandainya orang tuanya ridho sama si anak, maka akan ridho juga sama kita. Dan ketika orang tuanya ridho, orang tuanya itu juga adalah orang tua kita, maka Allah juga akan ridho terhadap hubungan rumah tangga kita. Yang kedelapan adalah mendoakan keduanya baik mereka masih hidup atau sudah wafat. Jadi kalau seandainya orang tua tinggal, itu kita doakan sebagaimana baktinya kita kepada mereka. Yang sudah wafat saja, itu wajib kita doakan. Gimana yang masih hidup, biar diberikan kesehatan, panjang umur, berkah umur, dan lain-lain. Yang ke-9, berbuat baik kepada kawan-kawan orang tua setelah orang tua telah wafat. Yang ke-10, tidak mencaci maki kedua orang tua. Rasulullah SAW bersabda, masuk dosa besar adalah seseorang mencaci maki orang tuanya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa ada orang yang mencaci maki orang tuanya? Beliau menjawab, ada. Ia mencaci maki ayah orang lain, dan orang tersebut membalas mencaci maki orang tuanya. Ia mencaci maki ibu orang lain, lalu orang itu membalas mencaci maki ibunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi maksud di sini adalah kita tidak mencaci orang tua kita, tapi kita mencaci maki, ngata-ngatain orang tua teman kita. Sejatinya kita tidak mengata-ngatai orang tua kita, tapi karena kita menghina orang tua teman kita membalas cacian yang sama atau bahkan lebih kepada kedua orang tua kita. Itu adalah sama aja dengan mencaci maki orang tua. Waliyazubillah. Kemudian yang ke-11, tidak mengeraskan suaranya melebihi suara kedua orang tua demi sopan santun terhadap mereka. Maka sebaik-baiknya perkataan kepada kedua orang tua, walaupun orang tua lagi dalam keadaan marah, ngegas, dan suaranya ditinggikan, maka kita sebagai anak, kita harus tetap merendahkan suara kita. Kita hormati beliau, kita hargai beliau, jangan kita balas dengan nada yang tinggi pula. Selanjutnya, yang ke-12, adab pada kedua orang tua menjawab panggilan mereka dengan jawaban yang lunak, yang baik. Dipanggil misalkan, nak, adik, iya bunda, baik bunda, dan segala macam. Jangan kita diem jika dipanggil sama orang tua, terus dipanggil lagi malah menjawab dengan nada yang tinggi. Nanti akan membuat mereka sakit hati dan Allah akan marah sama kita karena orang tua marah sama kita. Nauzubillah. Yang ke-13, bersikaplah rendah hati dan lemah lembut kepada kedua orang tua. Yang ke-14, tidak mengungkit-ungkit kebaikan kita kepada keduanya maupun pelaksanaan perintah yang dilakukan olehnya. Supaya kita tak berulang mengungkit kebaikan yang sudah kita berikan kepada kedua orang tua kita. Itu adab yang ke-14. Kemudian adab pada kedua orang tua yang terakhir, janganlah memandang kedua orang tuanya dengan pandangan yang sinis dan bermuka masam atau cemberut pada keduanya. Jadi kalau seandainya kita memang kesal, kita memang lagi gak relate sama orang tua kita, kita lagi gak satu frekuensi sama orang tua kita, kalau misalkan kita mau membantah, kita mau memberikan masukan, ya kita dengan baik-baik. Dan kalau beliau gak terima, maka jangan sampai kita cemberut di hadapannya dan memandang sinis keduanya. Yang kedua adalah adab terhadap guru. Seorang guru tidak akan pernah lepas dari kehidupan kita. Seorang yang dan ditiru menyalurkan ilmu pengetahuannya kepada muridnya agar muridnya menjadi seseorang yang dapat bermanfaat, berkarya sesuai dengan bakat, prestasi, dan kualitas yang dimilikinya. Dengan peranan yang sangat besar, maka guru juga wajib dihormati oleh kita, bukan hanya orang tua. Dalam Islam, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam bersikap selaku murid terhadap gurunya. Nah, di antara adab terhadap guru adalah 1, hormati dan menghargai guru. Yang kedua,
tidak mencari-cari kelemahan dan kesalahan guru. Ketika kita sudah tahu kesalahan guru, kita nggak hormat lagi sama mereka. Enggak. Adab yang baik adalah ketika kita kesal sama guru, kita marah sama guru, nggak perlu cari-cari kelemahan dan kesalahannya untuk diomongkan, dihina kepada guru, caci guru, tidak perlu. Kemudian tidak mengibahinya, bahkan membelanya ketika dibuat oleh orang lain. Nah, ini kadang sering kita suka kita di belakang, kita suka gibahin guru kita di belakang. Nauzubillah. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang seperti itu. Yang keempat, mendoakannya dari kejauhan. Semoga ilmu yang diberikannya menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah. Dan kita doakan guru kita biar sehat, panjang umur, kalau yang sudah mendahului kita biar diangkat derajatnya, dan lain-lain. Yang kelima, mengambil manfaat dari guru dan tidak mencontohnya ketika guru berbuat salah. Manusia tidak ada yang sempurna terus, tidak ada yang benar terus. Terkadang guru juga terkadang membuat kesalahan. Sikap yang baik, sikap yang bijak sebagai murid, walaupun guru berbuat salah, kita tidak mencontohnya, kita contoh yang baik-baik saja. Yang keenam, menisbatkan ilmu yang diajarkan kepada guru sebagai bentuk mengangkat derajatnya di mata manusia. Yang ketujuh, menjaga adab dalam berbicara dan berdiskusi dengan mereka. Boleh kalian tidak sepakat dengan guru, boleh kalian berpendapat dan berdiskusi dengan guru, tapi dengan yang baik, dengan perkataan yang sopan. Yang kedelapan, taat kepada guru kecuali bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Selain kita taat sama orang tua, kita juga harus taat kepada guru. Karena dengan guru, kita tahu gimana caranya kita mengajar, gimana kita cara menghitung, gimana mungkin kalau belajar nyanyi karena berkat guru kita bisa tahu menyanyi dengan baik dan sebagainya. Kemudian 9, bertutur kata dengan lemah dan penuh rendah hati. Yang ke-10, minta izin sebelum bertanya atau meninggalkan kelas atau majelis serta memberi salam ketika bertemu. Kadang juga ketika kita ketemu sama guru kita malah melengos saja. Padahal udah lihat guru nih, kita malah udah pura-pura nggak lihat, pura-pura nggak tahu. Nah, itu adalah adab yang nggak baik, yang sebaiknya harus kita jauhi. Dan yang harus kita tanami adalah ketika ketemu guru, walaupun dalam keadaan apapun ya kita tetap hormat, kita beri salam sama guru. Biar guru mendoakan kebaikan juga, keselamatan bagi kita. Dan yang terakhir adalah memberikan perhatian besar dalam pengajaran, duduk dengan sopan dan tetap tenang dalam proses belajar. Ya, kalau guru lagi menjelaskan, kita jangan sibuk sama yang lain. Kita jangan sibuk ngobrol sama teman-teman. Tapi kita dengerin penjelasan guru. Kita dengerin, kemudian kita hayati. Biar apa? Biar futuh, biar masuk ilmunya ke dalam kita dan ridho sama kita. Jadinya gampang. Ilmu yang masuk ke dalam diri kita dan akan menjadi berkah saat kita mengamalkannya. Nah, kira-kira apa sih urgensinya, pentingnya adab terhadap orang tua? Nah, yang kita harus tahu adalah kewajiban. Berbakti sama orang tua adalah wajib setiap anak dalam Islam. Hal ini ditekankan setelah kewajiban tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, keberkahan. Dengan berbakti kepada orang tua, kita akan memperoleh keberkahan berupa umur panjang dan rezeki yang melimpah sesuai dengan sabda Rasulullah. Kalau kita pernah dengar, ibaratnya orang tua adalah keramat. Jadi, kita nggak perlu cari-cari wali sampai jauh-jauh, padahal ada wali di sekitar kita. Wali terdekat kita adalah orang tua kita. Penting yang ketiga adalah ridhonya Allah. Karena ridho walidain. Wasuhtullahi fi suhtil walidain. Karena ridhonya Allah, bagaimana ridhonya orang tua kita. Dan murkanya Allah, bagaimana murkanya kedua orang tua kita. Apa sih peran penting guru dalam pendidikan? Dan kenapa sih orang ketiga? Karena guru adalah sebagai pembimbing. Kemudian sebagai teladan. Guru bukan hanya mengajar, isi jam, selesai. Tapi guru juga sebagai role model terbaik bagi muridnya. Dan guru akan dicontoh oleh murid-muridnya. Oleh karena itu berpakaian yang sopan, bertutur kata yang baik, dan sebagainya. Kemudian 3, sebagai pengajar. Tentu, guru juga mengajarkan materi pelajaran. Selain mengajarkan materi pelajaran, guru juga memberikan nilai-nilai moral, akhlakul karimah, etika, kemudian keterampilan hidup yang berguna bagi perkembangan muridnya. Yang keempat adalah sebagai pilar pendidikan, tiang pendidikan. Karena guru adalah pilar penting dalam sistem pendidikan dan masyarakat. Tanpa kehadiran guru, tanpa dedikasinya guru, proses pembelajaran dan perkembangan hidup tidak akan berjalan dengan baik dan optimal. Manfaat menjalankan adab terhadap orang tua, adab terhadap guru, yaitu yang pertama untuk memperoleh keberkahan. Pasti, kalau seandainya kita beradab kepada kedua orang tua dan guru akan memperoleh keberkahan. Apa sih itu berkah? Ziyadatul khair. Jadi kebaikan yang bertambah, nggak kelihatan, tapi akan kita dapat rasakan. Jadi sebagai pembentukan karakter, adab yang baik, adab yang bagus akan membantu membentuk karakter dan kepribadian seseorang
yang mulia, kemudian sebagai peningkatan ilmu, terus kemudian sebagai kebahagiaan. Menjalankan adab yang baik terhadap orang tua maupun guru dapat membawa kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup. Kalau seandainya kita baik dengan guru kepada kedua orang tua, maka rasanya tuh kayak senang terus, bawasan tuh kayak ridho terus, bawasan kayak nggak ada beban sama sekali ya, karena efek dari adab kita kepada kedua orang tua dan guru. Setelah kita mengetahui pengertian adab kepada orang tua, adab kepada guru, dan hal-hal yang harus kita implementasikan untuk beradab kepada orang tua dan guru, maka menjalankan adab yang baik terhadap orang tua dan guru merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Hal ini tidak hanya membawa keberkahan, ridho dari Allah, tapi juga membentuk karakter dan kepribadian yang mulia. Dengan menghormati dan berbakti kepada mereka, maka kita dapat memperoleh ilmu pengetahuan yang bermanfaat serta kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup. Kalau seandainya kita berbuat kebaikan, maka nanti jika kita punya anak, maka kita juga akan merasakan hal yang sama, karena anak kita juga beradab dan berbakti kepada orang tuanya. Juga kalau seandainya kita berbakti, beradab kepada guru, maka ketika kita menjadi guru, maka murid-murid akan membalas dengan baik karena kita dulu menjaga adab kita, menjaga sopan santun kita kepada guru. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah materi adab kepada orang tua dan adab kepada guru. Semoga bermanfaat dan semoga kita senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala dan kita dijadikan orang yang berbakti, beradab, bergaul dengan baik kepada orang tua dan juga guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.